Andai kata kepala negara tidak bisa membuat kejujuran tentang ijazah palsunya ini, maka itu adalah batal sebagai presiden. Jadi sudah tidak sah lagi, mereka ilegal karena tidak ada tuntunan dari harapan pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia. Sangat simpel, sidang itu sudah cepat selesai. Jaksa supaya segera membawa ijazah asli Jokowi kalau memang punya. Kalau tidak punya ya diselesaikan saja sidang ini. Apa percuma kita mengadakan sidang terus tapi nggak ada gunanya, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Sidang Gus Nur kemarin dilanjutkan dan ada hal yang kemudian menarik, ya, di mana pada sidang kali ini banyak ya kerabat-kerabat yang kemudian didatangkan atau mungkin datang sendiri di acara persidangan. Tetapi yang jelas bahwa ya mereka ini adalah para pentolan-pentolan FPI yang kemudian ya melakukan konferensi pers pada saat ya selesai persidangan. Bagaimana mereka ini kemudian ngotot ya agar Pak Jokowi melalui jaksa memperlihatkan ijazah asli. Hal yang selalu diulang, diumbar-umbar agar ya mereka ya agar para jaksa ini ya betul-betul memperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi di ruang sidang ya, karena katanya kalau tidak bisa ya untuk apa sidang ini dilanjutkan. Untuk lebih jelasnya kita akan coba menyimak ya bagaimana pendapat mereka, pandangan mereka ya terkait dengan ya persidangan Gus Nur yang sudah sidang keempat ya. Mari kita simak. Andai kata kepala negara tidak bisa membuat kejujuran tentang ijazah palsunya ini, maka itu adalah batal sebagai presiden. Jadi sudah tidak sah lagi, mereka ilegal karena tidak ada tuntunan dari harapan pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia mengharapkan pemimpin yang membawa ijazah palsu. Itu adalah tidak sah. Maka kita buktikan nanti ya sebetulnya presiden itu tahu diri, introspeksi diri, supaya generasi bangsa ini lebih pintar dan membawa martabat Indonesia yang normal dan mendapat ridho Allah akan tentrem. Jadi harapan generasi bangsa yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Majelis Suronya dari DPD FPI Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya bahwa sidang ini selalu berbelit-belit, seakan-akan sidang untuk mengalihkan kebohongan supaya dilihat seakan-akan ada kenyataan. Maka sebenarnya sangat simpel, sidang itu sudah cepat selesai. Jaksa supaya segera membawa ijazah asli Jokowi kalau memang punya. Kalau tidak punya ya diselesaikan saja sidang ini. Apa percuma kita mengadakan sidang terus tapi nggak ada gunanya, gitu loh. Jadi saya minta dari Front Persaudaraan Islam Jawa Tengah supaya Jokowi memberikan ijazah aslinya kepada jaksa, dibawa ke ruang sidang supaya cepat selesai. Jangan berbelit-belit, nanti malah kacau negara ini kalau seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi pejuang kita, Alfian Tanjung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, bahwa pada sesi kali ini kita dipertontonkan sebuah prosesi yang sebetulnya tidak lucu ya. Artinya sebuah pengelolaan proses hukum yang berangkat dari sebuah kebohongan yang ditutup dengan kebohongan, dan sebetulnya lagi-lagi proses hukum ini sangat sederhana ya, sederhana seperti kita kalau naik kereta. Kalau naik kereta itu bawa tiket sama KTP. Jadi kalau tiket sama KTP-nya nggak asli, nggak bisa naik kereta. Apalagi ijazahnya juga nggak ada. Allahu Akbar. Jelas buat seluruh tim penasihat hukum, pengacara, saya salut, semoga selalu sehat dan kita akan hadapi semua ini dengan cara-cara yang satria, dengan cara-cara yang berani, dan kita katakan berani karena benar. Dan untuk hari ini kita sangat berharap sidang diselesaikan dan semua disuruh pulang, kita pulang, dan seluruh termasuk Gus Nur dan Bambang Tri juga pulang, termasuk ya. Jokowi pulang. Baik, untuk semua semangat kita terus untuk berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kita dukung seluruh peserta atau para pengacara untuk menjadikan proses hukum hari ini punya nilai dan punya kelas. Allahu Akbar.
Ahmad Kosinudin. Oh, itu udah tadi Bang. Lagi. Oke, sedikit. Baik, takbir. Ya, jadi dari penyampaian mereka ini nampak ya bahwa mereka ini sepertinya diorganisir atau terorganisir untuk kemudian beramai-ramai datang di persidangan Gus Nur. Lalu kemudian mereka menyampaikan ya sejumlah ya unek-unek mereka terkait dengan persidangan Gus Nur. Tetapi satu hal dari mereka yang selalu digembar-gemborkan agar Pak Jokowi memperlihatkan ijazah asli mereka di persidangan. Ya sisa ya kasih jaksa untuk kemudian membawa. Hanya dengan cara begitu katanya bahwa ya, situasi ini bisa diakhiri. Ya, jangan terus kebohongan-kebohongan yang seolah-olah ini diproduksi ya dan nampak sebagai sebuah kebenaran. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang selalu ya hendak membawa persoalan-persoalan yang sesungguhnya ini adalah bukan ranah mereka. Bahwa urusan ya, pembuktian terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi itu adalah siapa yang menuduh bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu. Dalam hal ini adalah Bambang Trimulyono. Jadi kalau Bambang Trimulyono tidak bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu, maka tentu ya ada konsekuensi hukum ya. Karena itu artinya mengarah kepada penyebaran kebohongan dan fitnah. Dan hari ini bahwa Bambang Tri dan Gus Nur itu menjalani persidangan terkait dengan dugaan penistaan agama ya dari mubahalah yang dia lakukan. Ya, ini adalah sebuah proses yang sedang dijalani. Jadi seharusnya bahwa para pendukung-pendukung Gus Nur, para kuasa-kuasa hukum tidak usahlah selalu membangun ya opini-opini, narasi-narasi di luar sana yang kemudian membuat publik ya semakin kebingungan. Akan lebih baik jika Anda kemudian fokus melakukan pembelaan kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Bagaimana ya dia bisa ya diselamatkan ya dari jeratan hukuman karena dugaan penistaan agama. Itu lebih bagus, itu lebih baik. Anda lebih fokus untuk menyiapkan bukti-bukti ya, kemudian saksi-saksi dan sekaligus ya membantah kesaksian-kesaksian yang dihadirkan di pengadilan ya, daripada membangun terus ya opini-opini terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya. Sementara dulu ketika Anda daftarkan menggugat ijazah palsu, Anda sendiri yang mencabut ya, hanya karena bahwa tidak bisa ya menghadirkan bukti-bukti di persidangan kalau ini dilanjutkan karena Bambang Tri ditahan. Jadi adalah sebuah tindakan yang menurut kita ini adalah tindakan yang paradoks ya. Dan mereka ya hari ini selalu mengorganisir para tokoh ya, tokoh-tokoh FPI ini untuk kemudian berbicara ke publik ya terkait dengan bagaimana Pak Jokowi untuk kemudian hadir dan membawa ijazah Pak Jokowi hadir untuk kemudian membawa ijazah aslinya, hal-hal yang selalu dari awal mereka gembar-gemborkan dengan maksud ya tidak ada lain adalah untuk kemudian menjatuhkan wibawa Presiden Jokowi di mata rakyat Indonesia. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.